Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tanpa kita rasa kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2022. Saya percaya bahwa sepanjang bulan Januari, Februari, Maret, April kita mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak mukjizat kuasa Tuhan. Dan saya percaya bahwa jauh daripada apa yang kita doakan dan pikirkan itu terjadi. Dan sepanjang bulan Mei kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menolong kita untuk berdoa. Sebab tidak tahu bagaimana cara berdoa, tapi Roh Kudus bisa menolong kita berdoa. Sehingga jemaat yang baru, yang lama, lansia, pratama, anak-anak, semuanya bisa berdoa. Nah, bagaimana caranya Tuhan membuat kita bisa berdoa dengan kekuatan kuasa Roh Kudus? Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat 15-17, jikalau murid-muridnya mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak kenal Yesus, dunia tidak kenal Roh Kudus, tetapi kita kenal Dia. Dia tinggal dalam diri kita, Dia menyertai kita. Nah, ambil poin, Dia tinggal dalam diri kita, Dia menyertai kita, kita mengenal Dia. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Maka tubuh kita adalah bait Allah, tempat rumah kehadiran Tuhan. Di sisi yang lain, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita menolong kita untuk berseru ya Aba ya Bapa dan memastikan kita anak Allah. Kita bisa bersekutu bebas dengan Dia dengan pujian, penyembahan, dan doa. Sehingga ketika kita mulai hidup dalam doa, di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita, Dia memimpin kita berdoa. Nah, di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita, Dia menolong kita untuk berdoa. Dengan tak putus-putusnya berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana Roh itu menuntun kita di atas kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya saudara sekalian, kita mengalami kuasa doa yang tidak terbatas karena Roh Kudus yang memimpin kita. Dan yang luar biasa lagi saudara sekalian, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, bukan hanya kita berdoa dalam kelemahan kita saja, tetapi Roh itu saudara sekalian membuat persatuan Roh Allah dengan Roh kita, membuat kita merepresentasikan, menghasilkan buah Roh. Ada sukacita, damai sejahtera, ada kasih, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Jadi bukan hanya kita berdoa tak putus-putusnya, berdoa dengan pimpin Roh Kudus, tapi karakter kita semakin diubahkan menjadi sama seperti Kristus Yesus. Hal praktis yang kita kerjakan, marilah berdoa dengan bahasa roh. Karena waktu kita berdoa dengan bahasa roh, kita sedang berbicara kepada Allah. Di sisi yang lain kita membangun diri kita, sehingga karena kita membangun diri kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, lahirlah doa tak putus-putusnya, doa pimpinan Roh Kudus, doa sesuai dengan kehendak Allah. Saya pastikan, seluruh penatua pastikan bahwa semuanya kita antusias untuk terus berdoa, dan membangun rumah doa sampai kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan, mereka mengalami curahan kuasa Roh Kudus. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.